Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up Info. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Kasus Subang terkini hari ini, Rohman Hidayat sindir Ahmad Taufan soal lapor ke Jokowi, begini kata Rohman. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang semakin panas saja, serangan dari kubu Danu melalui kuasa hukum Ahmad Taufan gencar dilakukan terutama soal berita acara pemeriksaan, BAP, Danu yang berubah-ubah. Bahkan sempat menyindir kuasa hukum Yosef Hidayat dan Yoris Raja Amarullah, Rohman Hidayat dan mempertanyakan BAP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang berubah-ubah itu BAP yang mana. Menurutnya setahu dirinya tidak ada BAP yang berubah-ubah. Rohman Hidayat, pengacara Yosef dan Yoris pun menanggapi atas pernyataan Ahmad Taufan yang seolah menyindirnya. Rohman Hidayat malah menyebut jangan ada orang seolah-olah jadi korban, yang jelas jadi korban itu adalah Yosef karena istri dan anak tewas, lalu Yoris, bahwa Tuti Suhartini dan Amalia, Amel itu adalah ibu dan adiknya. Yang sebenarnya korban Yoris dan Yosef, jangan ada orang seolah-olah jadi korban, ujar Rohman Hidayat saat diwawancari Des Jabar, Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022 petang. Rohman Hidayat menyebutkan jangan kemudian dalam kondisi hari ini ada orang yang seolah-olah jadi korban. Ini perkara di tangan Polda Jabar. Harapan saya, Kapolda Jabar berharap segera mengumumkan tersangkanya jangan sampai berlarut-larut minggu depan hampir 5 bulan, katanya. Menurut Rohman, Yosef dan Yoris harus mendapat keadilan. Jadi besar harapan saya Polda segera bertindak, ujarnya. Rohman juga kembali mempertanyakan, yang posisi korban itu siapa sih sebenarnya? Bahkan ada yang akan melapor ke Presiden Jokowi, dalam hal ini siapa sebenarnya jadi korban. Kalaupun yang akan melapor ke aparat penegak adalah Yosef sebagai korban karena mereka kehilangan istri dan anak. Dan Yoris karena dia kehilangan ibu dan adik, katanya. Rohman Hidayat juga dalam kesempatan tersebut menyebutkan adanya pihak-pihak yang mempersoalkan bahwa pihaknya mencurigai saksi Danu wajar karena kelompok sana juga mencurigai Yosef. Kalau dulu mencurigai klien saya, sekarang saya mencurigai Danu ya wajar karena proses berjalan, katanya. Rohman pun menjelaskan tentang pernyataannya bahwa ada BAP Danu yang berubah-ubah, adalah memang benar saat ketika Danu diperiksa tanpa pengacara. Karena saat itu Danu sejak peristiwa terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 hingga 18 Oktober 2021 tidak memakai pengacara. Danu saat diperiksa menjadi saksi awal-awal tanpa didampingi pengacara dan saat itu Danu selalu berubah-ubah keterangannya, katanya. Keterangan berubah-ubah itu pada saat belum didampingi pengacara. Jadi tidak mengarang cerita dengan keterangan Danu yang berubah-ubah itu. Menurut Yoris keterangan Danu sebelum didampingi pengacara itu yang berubah-ubah, ujar Rohman Hidayat. Nah, gimana menurut kalian? Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di channel Up Info.